Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Firdayanti, NIM 2018-111-2009. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai penugasan mata kuliah analisis real. Untuk lebih detailnya, kita saksikan video kali ini. Selamat belajar. Selamat pagi teman-teman. Jika sebelumnya kita telah membahas mengenai induksi matematika dan juga operasi pada bilangan real, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal dengan materi nilai mutlak. Untuk soal yang pertama yaitu misalkan A elemen dari bilangan real atau A anggota dari bilangan real. Tunjukkan bahwa yang pertama yaitu nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Di sini kita akan membahas satu persatu. Untuk soal yang pertama yaitu nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Jadi kita akan membuktikan apakah nilai mutlak dari A akan sama dengan akar dari A kuadrat. Di sini diketahui bahwa A elemen dari bilangan real atau A anggota dari bilangan real. Nah, berdasarkan definisi 1.2.1, nilai mutlak dari suatu bilangan real A dinotasikan dengan seperti ini dan didefinisikan sebagai nilai mutlak A akan bernilai A jika A lebih dari 0. Yang kedua, nilai mutlak A akan bernilai 0 jika A sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu nilai mutlak A akan bernilai negatif A jika A kurang dari 0. Nah, berdasarkan definisi di atas, jadi dari pernyataan pada definisi 1.2.1 terbukti bahwa nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu kita akan membuktikan apakah nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Di sini juga diketahui bahwasanya A elemen dari bilangan real atau A anggota dari bilangan real. Kemudian, di sini diketahui bahwasanya nilai A kuadrat adalah lebih dari sama dengan 0. Karena A kuadrat bernilai lebih dari sama dengan 0, maka diperoleh, di sini seharusnya adalah A kuadrat lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini saya tambahkan bernilai A kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan membuktikan apakah A kuadrat akan sama dengan nilai mutlak dari A kuadrat. Maka akan kita peroleh pembuktiannya yaitu A kuadrat sama dengan nilai mutlak dari A kuadrat. Di mana A kuadrat di sini kita peroleh dari A dikalikan dengan A, atau nilai mutlak dari A kuadrat kita peroleh dari A dikalikan A. Kemudian, berdasarkan teorema 1.2.1, bahwasanya untuk nilai A dikalikan B, atau nilai mutlak A dikalikan B, sama dengan nilai mutlak A dikalikan nilai mutlak B untuk semua A elemen bilangan real. Jadi, karena di sini didapatkan nilai mutlak A dikalikan dengan A atau nilai mutlak AA, jadi kita peroleh nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak A. Nah, sehingga di sini kita peroleh pada ruas kanan dari nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak A kita peroleh nilai mutlak A pangkat 2 atau nilai mutlak A kuadrat. Berdasarkan pembuktian di atas, diperoleh pembuktian bahwasanya A kuadrat
sama dengan nilai mutlak A kuadrat. Jadi, terbukti bahwasanya nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Baik, selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu bila A, B elemen dari bilangan real atau anggota dari bilangan real dan B tidak sama dengan 0, tunjukkan bahwa nilai mutlak dari A per B akan sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Nah, untuk penyelesaiannya di sini diketahui bahwasanya A, B elemen dari bilangan real atau anggota dari bilangan real dan B tidak sama dengan 0. Yang akan kita buktikan di sini adalah nilai mutlak dari A per B akan sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Nah, berdasarkan definisi pada 1.2.1 atau pada soal nomor 1 bahwasanya nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat telah terbukti, dan juga nilai mutlak dari A kuadrat sama dengan A kuadrat juga telah terbukti dengan berdasarkan definisi 1.2.1 bahwasanya nilai mutlak A akan bernilai A apabila A lebih dari 0. Yang kedua yaitu nilai mutlak A akan bernilai 0 apabila A sama dengan 0, dan nilai mutlak A akan bernilai negatif A apabila A kurang dari 0. Selanjutnya di sini kita akan membuktikan pada ruas kanan dan juga pada ruas kiri, di mana pada ruas kiri yaitu nilai mutlak dari A per B akan kita buktikan apakah sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Di sini kita gunakan teorema nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat pada definisi 1.2.1. Maka diperoleh akar dari A per B kuadrat. Kemudian langkah yang kedua kita gunakan sifat bilangan berpangkat. Setelah kita gunakan sifat bilangan berpangkat, maka kita peroleh yaitu akar dari A kuadrat per B kuadrat. Setelah kita gunakan sifat bilangan berpangkat, langkah selanjutnya yaitu kita gunakan sifat bentuk akar. Jadi, dari hasil sifat bilangan berpangkat ini, dari hasil akar dari A kuadrat per B kuadrat, kita gunakan sifat bentuk akar, sehingga diperoleh akar A kuadrat per akar B kuadrat, atau akar dari A kuadrat per akar dari B kuadrat. Setelah kita gunakan sifat bentuk akar, langkah selanjutnya yaitu kita gunakan teorema nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat, di mana di sini diketahui bahwa terdapat akar dari A kuadrat dan juga akar dari B kuadrat, di mana akar dari A kuadrat di sini sama dengan nilai mutlak A, sehingga kita peroleh nilai mutlak A per nilai mutlak B. Selanjutnya kita buktikan pada ruas kanan, di mana pada ruas kanan di sini terdapat pernyataan seperti ini. Jadi, pada ruas kanan kita akan membuktikan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Jadi, kita buktikan pada kedua ruas. Pada ruas kanan, kita akan membuktikan apakah akan sama dengan nilai mutlak dari A per B. Sifat dan juga teorema yang akan kita gunakan adalah hampir sama dengan pernyataan pada ruas kiri atau pembuktian pada ruas kiri sebelumnya, di mana pada pembuktian yang pertama yaitu kita gunakan teorema nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Nah, karena di sini diketahui nilai mutlak A, maka kita uraikan menjadi
akar dari A kuadrat per akar dari B kuadrat sesuai dengan teorema nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya kita gunakan sifat bentuk akar. Jadi dari sini kita gunakan sifat bentuk akar sehingga diperoleh akar dari A kuadrat per B kuadrat. Kemudian berdasarkan sifat bilangan berpangkat, maka A kuadrat per B kuadrat sama dengan buka kurung A per B tutup kurung kuadrat atau A per B kuadrat. Jadi berdasarkan sifat bilangan berpangkat, kita peroleh akar dari A per B kuadrat. Setelah kita peroleh akar dari A per B kuadrat, kita gunakan teorema yaitu nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat pada definisi 1.2.1 sehingga kita peroleh nilai mutlak dari A per B berdasarkan teorema nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Jadi, berdasarkan pembuktian kedua ruas, di mana pada ruas kiri terbukti bahwasanya nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Dan juga pembuktian pada ruas kanan terbukti bahwa nilai mutlak A per nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak dari A per B. Jadi, berdasarkan pembuktian kedua ruas di atas terbukti bahwasannya nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Untuk A, B elemen bilangan real atau anggota dari bilangan real dan B tidak sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya pada LKM 3, tepatnya pada materi nilai mutlak. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.